Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ridi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fadilah dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan perintah dasar Linux Debian 13 di VirtualBox. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya tanpa berlama-lama. Ke perintah dasar, lalu kita juga cara mengganti password ya, lalu cara mengubah tampilannya dari grafik ke teks, lalu teksnya bisa kita ubah lagi ke grafik ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke videonya guys, tanpa berlama-lama ya. Let's go. Kalian masuk langsung ke VirtualBox nya, langsung buka terminal ya. Nah, langsung di sini kita ketikkan surut. Nah, ini untuk kita jadi admin ya. Nah, lalu setelah surut langsung saja kita ketikkan di sini. Ketikkan systemctl set default, lalu ditambah multi user target ya, multi user titik target. Nah, nanti kalian langsung akan muncul tampilan nanti kayak gini. Nah, lalu ini kayaknya ada yang salah ya. Ada yang salah, saya nggak salah ngetik ya. Systemctl. Ini kayaknya ada yang saya salah ketik ya. Jadi kalau kalian salah satu aja bakal berubah hasilnya. Set default lalu multi target. Nah, sabar. Nah, nanti kalau seperti ini, lalu kalian sudo lalu reboot ya. Nanti akan berubah. Nah, ini masuk ke tampilan teks. Nah, nanti kalian akan masuk ke sini, lalu kalian masukkan username kalian. Saya ketik Ridho. Passwordnya masukkan juga. Password username ya, lalu kita masuk ke mode admin dulu. Ketikkan surut. Nah, lalu di sini kita langsung ketikkan systemctl lalu set default kayak tadi lagi, lalu sekarang ke grafik kan, jadi bacaannya target titik graphical ya. Lalu setelah kalian ketikkan systemctl set default, lalu kalian ketikkan juga seperti tadi sudo reboot ya. Nanti otomatis ke graphical atau grafik.
Nah, sudah masuk di sini kalian masukkan password di username kalian. Saya 123. Nah, ini kan masuk ya. Lalu kalian buka lagi terminalnya nanti. Di sini kalian ketikkan surut saja. Surut, lalu isi passwordnya. Terus salah pencet ya. Salah pencet. Nah, masukkan lagi surut. Lalu password. Nah, ini kita langsung saja kita ketik password ya untuk mengganti password yang baru. Nah, jika kalian ingin mengganti password yang baru, ketikkan password sudo password ya. Nanti kalian bisa mengganti password yang baru. Password root ya ini. Lalu kalian ketikkan cd spasi /root. Ini berfungsi untuk mengubah direktori kita ya. Karena terlalu banyak dan terlalu salah ketik ya, saya salah ketik ya saya. Jadi kita clear dulu. Nah, sini kita masukkan kembali surut ya. Masukkan kembali surut dan ganti password ulang ya. Ini seperti yang saya katakan, cd spasi /root ini untuk mengubah direktori kita. Lalu di sini kita ketik mkedir terus latihan ya. Ini fungsinya untuk membuat direktori baru atau mungkin bisa dibilang file baru ya. Lalu kita ketikkan di sini cd latihan ya. Ini fungsinya untuk berpindah dari direktori induk ke direktori anak ya, atau ke latihan, dari root ke latihan, untuk menempatkan Anda di dalam folder latihan. Nah, ls di sini untuk melihat isi daftar file dan folder di direktori saat ini. Lalu di sini mkedir dokumen backup untuk membuat dua direktori sekaligus ya, yaitu dokumen dan backup di direktori saat ini. Lalu kita ketikkan ls lagi untuk melihat posisi kita di mana saat ini ya. Lalu kita ketikkan cd dokumen ini berfungsi untuk mengubah direktorinya dan masuk ke dalam subdirektori bernama dokumen. Lalu kita di sini ketikkan touch Rido, misalnya nama saya kan Rido ya, kan bebas ketik apa, saya Rido.txt. Ini itu fungsinya membuat file kosong bernama Rido.txt, atau memperbarui timestamp bisa dibilang timestamp jika sudah ada filenya. Jadi intinya itu untuk membuat file kosong baru ya. Lalu di sini kita ketikkan Rido.txt.
Nah, ini tuh berfungsi untuk membuka atau mengedit file dari Rido ini atau apapun kalian yang namainnya menggunakan text editor dari Nano ya. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini. Nah, ini bisa kalian isi dengan apapun filenya. Sini saya contoh ketikkan seperti ini saja, subscribe ya. Jangan lupa subscribe-nya. Nah, misalnya kayak gini, kalian bisa ketikkan apapun di directory ini atau file ini ya. File ini. Lalu ketikkan ls untuk mengecek kita posisinya berada di mana. Lalu di sini kita ketik cat ya, cat rido.txt. Ini berfungsi untuk menampilkan isi file dari yang tadi saya ketik ya. Subscribe channel Ridi akan muncul nanti ke layar atau ke bacaannya concatenate dan printnya ya, akan keluar. Lalu ketik cp rido titik ya, lalu txt ya, titik nanti ada, lalu slash backup ya kalau nggak salah sini. Nah, ini tuh fungsinya untuk menyalin atau copy ya bahasa Inggrisnya file dari si Rido ini, kalian namanya apa, untuk disalin ke directory backup atau bisa dibilang satu level ke atas, lalu masuk ke folder backupnya nanti otomatis ya. Nah, lalu di sini ketikan cd ya. CD ini juga sama, CD apa tadi? Pokoknya ini tuh sama juga kayak CP, dimana untuk menyalin dari si file Rido ini ke lokasi backup ya intinya. Lalu kita ketikkan ls, lalu kita ketikkan di sini ls min ya, ketikkan ls min titik ya, pokoknya gini, ikutin aja. Nah, ini tuh intinya menampilkan ya, fungsinya tuh menampilkan detail panjang dari file Rido ini, termasuk izin pemilik, ukurannya, dan tanggal modifikasinya. Lalu kita ketikkan cd root latihan ya, pokoknya ikutin aja. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanya di kolom komentar ya. Pokoknya ya seperti ini perintah-perintahnya untuk cara-caranya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan fungsi-fungsi dari ini misalnya, ketikkan saja ini untuk apa ya mungkin. Lalu ketikkan CV gitu, CV apa ya pokoknya. Ketikkan di sini, oh ini CVF, kalau salah CVF backup ya. Enter. Sini misalnya CV backup, lalu ada ridonya misalnya sini ya, nama yang file tadi kalian apa, masukkan rido tar ya, tambahkan tar dokumen.
Nah, setelah itu kalian masukkan apa namanya, ls, lalu kalian setelah itu ketikkan CV lagi kalau nggak salah. Restore aja ya, sini aja restore, lalu ketikkan lagi tar ya di sini, tar xv backup ya kalau nggak salah, atau apa gitu di sini itu. Nah di sini backup atau apa gitu, rido titik txt gitu ya, atau tar ya, ternyata tar ya, pokoknya ikutin aja di sini. Di sini kita cek ininya, ping ya, sinyalnya min C dengan cara min C, lalu 1 ping Google ya, ini untuk ngeping Google, ping min C 1 google.com. Nah seperti jika ada bacaan seperti ini maka ini berhasil ya. Jika unreachable atau apa, itu artinya tidak tercapai, tidak, atau artinya gagal ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu di sini kita ketikkan lagi seperti di sini, cd root, cd latihan, cd root latihan /backup, lalu kan rm redo titik txt ini untuk meremove teks ya, remove ininya, untuk remove file yang sudah tidak terpakai. Ketikkan lagi cd root dan latihannya, lalu di sini juga rm lagi, ini itu fungsinya. Nah di sini rm restore ini untuk menghapus direktori restore secara rekursif, atau Anda perlu menghapus foldernya beserta seluruh ILC-nya ya. Nah di sini ada beberapa kesalahan ya. Di sini kita ketik tree root latihan itu salah. Untuk ini tuh fungsinya untuk cek hasil akhir, dan saya di sini tuh menemukan solusi yang lain, dimana kita gunakan apt update dulu ya. Sebentar nih, lihat di videonya ya. Nah di sini kita ketik tree root dan latihan, di sini salah ya. Nah di sini tuh kalian harusnya memasukkannya itu
rm spasi root rm spasi /root /latihan/backup /redo.txt atau nama folder kalian ya. Nah, sebentar kita lihat dulu di sini. Nah, di sini kita coba lagi, sedang mencoba-coba. Nah, atau mungkin kalian juga langsung kayak gini juga bisa. Sudah pt update di sini, sudah pt update itu untuk memperbarui daftar paket yang tersedia dari repository Linux-nya ya. Nah, ini kita coba lagi setelah sudah update. Nah, kalian bisa pakai rm atau enggak langsung ke kayak gini seperti saya. Tapi ini saya gak tahu, lagi nyoba dulu. Nah, di sini tree spasi root latihan ya. Nah, ini nggak bisa ya, lihat. Nggak bisa ya. Kita lagi masih mencoba. Karena di sini ada beberapa opsi, cuman yang benar yang ini yang saya jelasin. Saya lagi nyobain opsi-opsi lain ini. Kalau nggak salah di sini masih gagal. Nah, di sini masih gagal ya. Nah, kita masih maksa install ya. Nah, di sini kita masih maksa install si mini ini ya. Ini kita nggak tahu, lupa lagi benar atau enggak. Nah, si mini ini fungsinya itu untuk menginstal paket tree dari opsi mini secara otomatis untuk menyetujui proses instalasinya ya. Nah, di sini kita mulai pakai rm. Nah, si rm ini yang benar nih, harusnya ini sebelah sini udah benar. rm root latihan backup ini itu untuk menghapus file dari redo.txt atau file kalian dari direktori root latihan dan backupnya ya. Nah, di sini cp root latihan ini fungsinya itu untuk menyalin atau dari file sumbernya ke lokasi tujuan dari root ke tujuannya itu root latihan dan backup ya. Nah, di sini ikutin aja yang saya ini cp spasi /root latihan dokumen catatan .txt root latihan ya, untuk membackup filenya. Intinya seperti itu. Ini lumayan panjang kodenya di sini. Kode atau perintahnya ya. Nah, di sini kita sudah benar. Sebenarnya masih agak panjang ya. Nah, di sini kita ketikkan ls min r /root /latihan. Ini fungsinya untuk menampilkan daftar isi direktori secara rekursif ya, seperti saya bilang, dari root dan latihan yang tadi untuk opsi R ya.
untuk membuat perintah dari ls ini untuk menampilkan konten semua subdirektorinya. Nah, di sini kita ketik sudo apt update untuk memperbarui daftar paketnya yang tersedia dari repository Linux-nya. Nah, di sini ini langsung saja sudo apt install tree-nya -y langsung berhasil di sini ya untuk menginstal paket dari tree ya, opsi tree ya, yang baru ini. Nah, langsung di sini ini untuk ini ya, tree tahapan terakhir dari root latihan ini untuk menampilkan struktur direktori dari root latihan dalam format pohon visual ya. Oke, mungkin segitu saja penjelasannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. See you guys.